selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita sudah memasuki minggu ke 12 ya. Di minggu ke-12 ini kita akan coba membahas terkait tentang dinamika atmosfer bumi. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik dari atmosfer bumi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait tentang komposisi dari atmosfer. Jadi cuaca terus berubah dan itu mengacu pada keadaan atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Iklim bagaimanapun didasarkan pada pengamatan cuaca yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Iklim membantu menggambarkan suatu tempat atau wilayah. Sedangkan komponen utamanya, udara adalah campuran dari berbagai gas dan partikel masing-masing dengan sifat fisiknya sendiri-sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita akan dapatkan bahwa komposisi yang paling dominan adalah di nitrogen, baru oksigen, dan beberapa komponen kecil, yaitu adalah karbon dioksida, argon, dan beberapa unsur-unsur lainnya yang kurang dari 1%. Jadi grafik ini menunjukkan volume proporsional dari gas-gas penyusun udara kering. Nitrogen dan oksigen jelas-jelas paling dominan. Tapi kita nggak bisa bernapas pakai nitrogen ya. Oke, kemudian komposisi dari atmosfer. Komponen variabelnya ya, pertama adalah uap air adalah sumber dari semua awan dan curah hujan. Seperti karbon dioksida, uap air menyerap panas yang dilepaskan oleh bumi. Itu juga menyerap beberapa energi matahari. Kemudian ozon adalah bentuk oksigen yang menggabungkan 3 atom oksigen ke dalam setiap molekul atau O3. Jika ozon tidak menyaring sebagian besar radiasi UV atau sinar ultraviolet dan semua sinar UV matahari mencapai permukaan bumi, planet kita tidak akan dapat dihuni oleh banyak organisme hidup. Karena jujur, ketika paparan ultraviolet terlalu banyak menyerang kulit, maka otomatis salah satu yang dikhawatirkan adalah penyakit kanker kulit. Oke, kemudian pengaruh dari manusia, emisi dari kendaraan transportasi umum ataupun transportasi pribadi menyumbang hampir setengah dari polutan utama menurut beratnya. Jadi selama kita masih menggunakan bahan bakar fosil, maka otomatis pembakaran dari kendaraan kita itu masih menghasilkan gas CO2. Nah, lain cerita kalau nanti bahan bakarnya adalah air atau bahan bakarnya adalah listrik. Itu emisinya akan jauh lebih baik, bahkan free dibandingkan kalau seandainya masih menggunakan bahan bakar fosil. Oke, ini adalah polutan utama yang ada. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi mereka tuh apa aja sih polutan itu? Ada yang paling dominan adalah karbon monoksida sebesar 49,1%, kemudian disusul oleh sulfur dioksida atau SO2 atau SOX, kemudian yang berikutnya ada NOx, kemudian ada beberapa material yang volatil atau mengambang ya, dan yang terakhir ada partikulat di sana. Kemudian mereka berasalnya dari mana? Ya tadi, ya kebanyakan dari bahan bakar fosil, terutama yang belum memenuhi standar emisi Euro 4 ya sekarang, bahkan kita pengen ininya. Oke, kemudian juga ada dari pembakaran dan adanya proses industrial sebesar 5%. Kemudian ketinggian dan struktur dari atmosfer. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Jadi atmosfer ini dengan cepat menipis saat Anda melakukan perjalanan jauh dari bumi sampai Anda kandungan molekul gasnya itu tidak terdeteksi lagi. Nah, perubahan tekanan ini nanti akan menyebabkan tekanan atmosfer hanyalah berat udara di bagian atas. Nah, ini kalau kita bisa perhatikan, jadi tekanan udara berubah terhadap ketinggian, kecepatan penurunan tekanan terhadap kenaikan ketinggian tidak konstan. Tekanan menurun dengan cepat dekat permukaan bumi dan lebih lambat di ketinggian yang lebih tinggi. Dengan kata lain, grafik menunjukkan bahwa sebagian besar gas penyusun atmosfer berada sangat dekat permukaan bumi dan bahwa
gas-gas tersebut perlahan bersatu dengan kehampaan ruang angkasa. Ya, jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah ketinggian di Gunung Everest dengan ketinggian kurang lebih 29.035 feet atau 8.848 meter. Nah, ini tekanannya sebesar 314 MB. Tapi kalau seandainya kita menggunakan ketinggian sampai 102.800 feet, 102.800 feet, maka tekanan udaranya hanya 9,6 MB saja. Oke, yang berikutnya adalah tadi ya, masih ada perubahan temperatur. Jadi atmosfer dapat dibagi secara vertikal menjadi 4 lapisan berdasarkan temperatur atau suhunya. Troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah yang mana suhu menurun dengan meningkatnya ketinggian. Kemudian ada juga stratosfer, adalah lapisan atmosfer di mana suhu tetap konstan hingga ketinggian sekitar 20 km atau 20.000 meter. Kemudian dimulai peningkatan bertahap sampai ke lapisan stratosfos. Nah, ini adalah pegunungan yang tertutup salju dan dataran rendah tanpa salju adalah pengingat bahwa temperatur menurun ketika kita mendaki semakin tinggi ke arah troposfer. Maka di bagian yang ada saljunya ini menandakan bahwa adanya penurunan temperatur ya. Kita semakin meningkat ketinggiannya, maka temperaturnya akan semakin menurun. Kemudian yang berikutnya adalah mesosfer. Mesosfer adalah lapisan atmosfer tepat di atas stratosfer dan ditandai dengan penurunan suhu dengan ketinggian. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai termosfer. Termosfer adalah wilayah atmosfer tepat di atas mesosfer dan ditandai dengan peningkatan suhu karena penyerapan energi matahari gelombang sangat pendek oleh oksigen. Nah, ini tadi ya yang saya bilang, ini urut-urutan dari atmosfer. Ini yang paling bawah kita dapatkan ada troposfer. Nah, di antara stratosfer dengan stratosfer ada tropopause. Nah, Gunung Everest sebagai puncak tertinggi ini ternyata belum sampai ke tahap tropopause. Nah, ini untuk ozon maksimumnya ada di stratosfer. Nah, ini tadi ya sampai stratosfos. Nanti dia naik lagi. Nah, ini untuk gejala-gejalanya. Dan aurora itu timbulnya di mana? Aurora timbulnya itu ada di bagian termosfer. Oke, yang berikutnya adalah hubungan matahari bumi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait tentang hubungan antara bumi dengan bulan menghasilkan pasang surut, maka kita akan coba membahas tentang hubungan antara bumi dengan matahari. Yang pertama adalah gerakan bumi. Bumi memiliki dua gerakan utama, yaitu rotasi yang dia berputar dengan terhadap porosnya dan revolusi ketika bumi tersebut mengelilingi matahari. Perubahan musim atau orientasi bumi ini akan menyebabkan adanya perubahan musim terjadi karena posisi bumi relatif terhadap matahari terus berubah saat bergerak di sepanjang orbitnya. Nah, ini tadi ya. Perhatikan bahwa sinar yang menyinari bumi dengan sudut rendah menuju kutub bersinar melintasi atmosfer lebih jauh daripada sinar yang bersinar dengan sudut tinggi sekitar ekuator. Dan dengan demikian mengalami pengurangan lebih besar oleh refleksi, pemencaran, dan absorpsi atau penyerapan. Kemudian yang berikutnya ada yang kita kenal sebagai titik balik atau solstice dan equinox. Nah, solstice ini dibagi dua, jadi ada solstice musim panas dan ada solstice musim dingin atau titik balik musim dingin. Di mana titik balik musim panas ini adalah titik balik matahari yang terjadi pada setiap tanggal 21 atau 22 Juni di belahan bumi utara dan merupakan hari resmi pertama musim panas. Nah, biasanya setiap tanggal 21 atau 22 tuh mulai ini ya, kalau di negara-negara 4 musim itu ada libur musim panas atau summer. Makanya kalau teman-teman ada kesempatan dan sudah normal lagi, nggak ada PPKM dan lain sebagainya, ya mungkin bisa nyobain tuh ikut-ikut summer school. Nah, biasanya sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus di luar yang negaranya ada 4 musim biasanya menyelenggarakan summer school untuk mengisi liburan mereka. Oke, yang berikutnya ada titik balik matahari musim dingin.
adalah titik balik matahari yang terjadi setiap tanggal 21 atau 22 Desember di belahan bumi utara dan merupakan hari pertama musim dingin yang resmi. Nah, ini kebalikan ya. Jadi kalau tanggal 21 dan 22 Juni itu adalah titik atau tanggal di mana musim dingin ada di ada di belahan bumi selatan, kayak di Australia, di Argentina itu ada musim dingin, tapi musim dinginnya akan berbeda dengan yang di belahan bumi utara. Oke, kemudian ada juga equinox. Jadi equinox ini ada dua, ada equinox musim gugur dan ada equinox musim semi. Jadi equinox musim gugur adalah equinox yang terjadi pada tanggal 22 atau 23 September di belahan bumi utara, dan ini menandakan bahwa sudah mulai musim gugur. Nah, untuk equinox musim semi adalah equinox yang terjadi pada tanggal 21 atau 22 Maret di belahan bumi utara. Nah, ini juga mempengaruhi dari panjang harian atau siang hari. Jadi panjang siang hari ini dibandingkan dengan panjang malam hari ditentukan oleh posisi bumi di orbit ya. Jadi ketika musim dingin maka dominannya akan lebih panjang malamnya dibandingkan siang harinya. Kebalikan kalau di musim panas maka kita akan mendapatkan lebih panjang musim waktu siang dibandingkan waktu malamnya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata ya ini ya stabil ya di 12 jam, tapi nggak selalu 12 jam, mungkin ya 12 jam kurang, kadang 12 jam lebih. Nah, cara taunya gimana sih? Cara taunya adalah kalian lihat waktu sholat. Yang mungkin yang muslim perhatikan, sekarang kan di bulan Oktober nih ya. Di bulan Oktober kita dapatkan bahwa subuh di bulan Oktober atau November, di November ini sudah mulai masuk fase tercepatnya. Artinya matahari terbit lebih dulu dibandingkan biasanya. Karena kalau untuk sholat subuh itu salah satu pencirinya adalah terbitnya waktu fajar. Artinya ketika terbitnya waktu fajar makin cepat, maka makin cepat juga matahari menyinari wilayah Indonesia, khususnya seluruh Indonesia. Nah, perhatikan nanti di bulan Desember nanti balik lagi normal lagi, jadi 4:30 lagi dan lain sebagainya, yang menandakan bahwa memang waktu atau panjang di siang hari ataupun di setiap bulan tuh bisa beda-beda sebenarnya di wilayah tropis, tapi nggak terlalu terlihat kontras ya dibandingkan seperti yang ada di negara-negara 4 musim. Ini tadi ya bagaimana kita bisa lihat ini adalah equinox yang di musim semi, ini adalah equinox di musim gugur, ini adalah titik balik di musim panas, dan ini adalah titik balik di musim dingin. Dan kalian perhatikan ketika equinox biasanya suhu temperatur akan jauh lebih panas dibandingkan biasanya. Oke, demikian untuk materi pertama ini di pekan ke-12 ini. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada pertanyaan silakan lanjut ke kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.